kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kau bahkan tak peduli dengan ulang tahunmu, ditulis Ayas. Momen ulang tahun adalah momen spesial bagi setiap orang. Karena begitu spesial, biasanya ulang tahun dirayakan dengan pesta yang meriah. Orang yang berulang tahun akan sangat berbahagia. Ucapan syukur karena masih diberi kesempatan hidup mengalir deras. Kolega dan kerabat pun ikut mendoakan kepada orang yang sedang berulang tahun. Tak ketinggalan, hadiah dan kado diberikan kepadanya. Bagi orang desa seperti saya, tradisi ulang tahun seperti tidak terlalu penting. Bahkan, orang desa terkadang lupa dengan hari ulang tahunnya sendiri karena terlalu fokus mencari uang untuk menyambung hidup. Momen bahagia ulang tahun tak dipentingkan. Bagi orang desa, bisa makan setiap hari saja sudah sangat bersyukur. Saya termasuk orang desa yang nyaris tidak pernah merayakan ulang tahun. Jarang sekali orang mengetahui tanggal kelahiranku. Sebab saya tidak pernah merayakan. Saya juga tidak memasang notifikasi ulang tahun di Facebook. Hingga Facebook tak pernah memberitahukan tanggal lahirku ke Facebook. Namun orang tertentu ada juga yang tahu tanggal lahirku. Meskipun tak pernah ada pemberitahuan, ada juga yang mengirim ucapan selamat ulang tahun ketika saya ulang tahun. Namun bagi orang-orang penting sepertinya harus diketahui kapan mereka ulang tahun. Tidak sekedar diketahui, namun juga dirayakan. Tanggal lahir Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal juga wajib diketahui oleh umat Islam. Tidak sekedar diketahui tetapi harus dirayakan oleh umat Islam seluruh dunia sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Agung. Selain Nabi, tokoh-tokoh penting seperti ulama, pahlawan, pemimpin negara, ilmuwan, dan yang lain juga seyogianya diketahui. Tentunya yang juga penting sebagai warga negara Indonesia, jangan sampai melupakan tanggal lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Akan lebih baik lagi jika setiap warga negara mengetahui hari ulang tahun presidennya. Hari ini Minggu 21 Juni 2020, Presiden Jokowi berulang tahun yang ke-59. Sebagai warga negara Indonesia sudah seyogianya kita mengetahui hari ulang tahun beliau. Alangkah lebih baik jika ikut memberikan ucapan serta doa yang baik untuk beliau. Tak perlu memberikan hadiah apalagi mengadakan pesta, sebab beliau adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan hari ulang tahun. Bahkan sepertinya saat ini beliau tidak sedang memikirkan hari ulang tahunnya. Setiap hari yang ada di pikiran Presiden Jokowi adalah rakyat. Bagaimana agar setiap kebijakan yang dikeluarkan olehnya bisa bermanfaat untuk rakyat? Bagaimana agar rakyatnya bisa hidup sejahtera dan bahagia? Saya yakin di tengah pandemi COVID-19 yang sangat menyusahkan, Presiden Jokowi tak terlalu peduli dengan hari ulang tahunnya. Semakin bertambah banyak kasus positif COVID-19 hingga menyentuh angka 45 ribuan, mungkin membuatnya tidak enak makan. Terlebih, orang yang meninggal karena COVID-19 juga terus bertambah. Belum lagi persoalan ekonomi yang sudah menjadi ancaman besar di depan mata. Indonesia bisa kembali mengalami krisis seperti tahun 1998, bahkan lebih parah. Beliau sedang berpikir keras bagaimana menyelamatkan itu semua. Tahun 2020 adalah tahun terberat bagi Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Apa yang telah beliau bangun bertahun-tahun terancam hancur begitu saja karena adanya pandemi. Beliau harus berjuang lebih keras lagi untuk menyelamatkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Minimal, kerusakan dan kehancuran bisa diminimalisir sekecil mungkin. Oleh sebab itu, di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 demi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, saya yakin Presiden Jokowi tidak terlalu peduli dengan ulang tahunnya. Bahkan,
bisa jadi beliau lupa dan kemudian diingatkan oleh staf susnya. Jangan harap ada pesta di Istana Negara merayakan hari ulang tahun beliau yang ke-59. Di tengah kondisi normal saja tidak ada perayaan ulang tahun, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Hanya ada ucapan selamat ulang tahun dari rakyat yang bertebaran di media sosial. Sikap Presiden Jokowi yang cuek terhadap hari ulang tahun sebenarnya cukup bisa dimengerti. Beliau dari rakyat kecil, beliau orang kampung yang pernah kelaparan dan hidup miskin dan berpindah-pindah di bantaran kali di Surakarta. Orang kampung tidak terlalu suka dengan pesta seperti merayakan hari ulang tahun. Bagi orang kampung, asal hari itu bisa makan saja sudah bersyukur. Demi menyelamatkan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19, demi memikirkan nasib rakyat, kau bahkan tak peduli dengan hari ulang tahunmu. Nama Joko Widodo selalu identik dengan kemenangan. Ini sebuah rekor yang patut masuk ke muri. Dalam karir politiknya, Jokowi sudah memenangkan 2 kali pemilihan wali kota, 1 kali pemilihan gubernur, dan 2 kali pemilihan presiden. Sebuah rekor yang fantastis untuk seorang yang bukan dari kalangan keluarga, pendiri maupun ketua partai politik. Bahkan Jokowi bisa disebut sebagai berasal dari kalangan biasa. Kehidupan Jokowi tidak selalu enak. Dari masa kecil hingga dewasa tergolong sederhana, bahkan miskin. Kesuksesan usahanya pun harus dimulai dari nol dulu, bahkan pernah bangkrut. Perjalanan hidup dan karir politik Jokowi menunjukkan bahwa semua orang bisa jadi presiden, asalkan bisa bekerja dengan baik dan amanah. Kesederhanaan Jokowi tercermin dari kehidupan keluarganya. Anak-anak beliau pun berusaha sendiri-sendiri, tanpa surat sakti maupun memakai embel-embel anak presiden. Padahal gampang ya kalau mau memanfaatkan. Bahkan di awal Jokowi jadi presiden, Gibran, anak sulung beliau, sering terlihat marah ketika ditanya awak media soal bisnis kuliner miliknya. Itu cara Gibran menepis kecurigaan publik, karena di era presiden sebelumnya kan modelnya begitu. Gak perlulah saya paparkan di sini. Akhirnya publik paham bahwa keluarga Presiden Jokowi sangat berbeda, betul-betul sederhana, mandiri, dan jauh dari yang namanya KKN. Seiring berjalannya waktu, publik juga melihat di era Jokowi, uang rakyat sangat dijaga. Pejabat yang korupsi pasti masih ada, namun tidak pernah ada keterkaitan dengan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang masif memperlihatkan banyaknya uang rakyat yang betul-betul dimanfaatkan pemerintah Presiden Jokowi buat kepentingan rakyatnya. Ini turut menyumbangkan kemenangan kedua bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Ya, Jokowi menang lagi. Sosok kurus ini terlihat jadi begitu besar dan kuat. Kini hitungan kemenangan Jokowi sudah sama dengan SBY. SBY tidak lagi satu-satunya presiden yang memerintah hingga 2 periode pasca reformasi. Mungkin sejauh ini kalanya Jokowi hanya satu dari SBY, yakni belum bisa mendirikan candi hehe. Ini joke yang saya dapat dari medsos ya. Nah, di periode keduanya ini wajarlah kalau nama Jokowi makin identik dengan kemenangan. Saya bayangkan kalau Presiden Jokowi mau, beliau bisa saja memerintah dengan represif dan otoriter. Maksudnya yang benaran kayak zaman Orba. Bukan definisi otoriter seperti yang sering dilontarkan oleh gerombolan kadrunya, karena mereka itu ya koplak gitu. Presiden Jokowi dituding komunis dan kapitalis, lalu dituding lemah, pelangak pelongo, tapi katanya juga otoriter. Yang benar yang mana? Itu kan ada 2 hal yang bertolak belakang bagi orang waras. Kalau bagi mereka sama, ya no comment lah. Dengan kekuatan yang disandangnya, bisa jadi Presiden Jokowi berubah gaya kepemimpinannya jadi represif dan otoriter benaran. Ada yang memposting hinaan terhadap presiden di medsos, klik dan celing hilang. Ada media yang kritis, mau terus apa mau dibredel, lalu bikin proyek mobil nasional dan serahkan ke Gibran. Bikin yayasan nasional yang harus kudu wajib mendapat sumbangan dari BUMN.